Halo Sobatin, apa kabar nih? Mudah-mudahan baik-baik aja semuanya ya. Apalagi kita ketemu di program Teen Voice, the number one teen news program. Berita juga bisa menyenangkan buat kita-kita. Untuk berita pertama datang dari pemerintah. Kabarnya Presiden SBY akan mengganti atau menukar menteri-menterinya alias reshuffle. Perlu nggak ya reshuffle? Menurut kamu gimana? Isu reshuffle atau pergantian personel menteri kembali muncul. Menurut kabar, rencana pergantian menteri diperkirakan akan dilakukan minggu ini. Kalau pergantian menteri sih nggak apa-apa kalau dia melakukan kesalahan yang ada di undang-undang. Saya setuju, soalnya kalau menteri ada korupsi itu kan namanya, kalau udah uang yang diperoleh korupsi itu kan namanya uang hitam. Jadi saya setuju sekali kalau diganti, soalnya itu berarti menteri itu mengkhianati negara. Presiden kian terdesak melakukan pergantian menteri, terutama setelah melihat survei bahwa publik kurang merasa puas dengan kinerja pemerintahannya, yaitu hanya sebesar 37,7%. Tidak karena banyak korupsi dan banyak hal yang tidak selesai dan tidak korupsi seperti orang miskin dan jalanan yang masih macet. Saya sih bilangnya bagus-bagus aja tuh. Cuma kadang-kadang pemerintah suka misalnya kalau korupsi gitu, suka dijimin aja gitu. Misalnya kayak Gayus Tambunan, masa ponis cuma 7 tahun penjara sih? Yang pemerintah yang jujur, adil, bertanggung jawab, juga tidak korupsi. Jadi ya bertindak tegas. Kalau ada korupsi ya harus hukumannya setimpal. Misalnya korupsi hukuman 10 tahun penjara, ya udah 10 tahun penjara. Seumur hidup ya udah seumur hidup. Hukum mati aja gitu. Sobatin, kamu suka nggak dengan pelajaran matematika? Pasti pada ngeri ya, jangan dong. Menurut aku, matematika itu asik juga, sama seperti pendapat teman-teman kita berikut ini. Belajar mungkin terlihat membosankan, tapi ada banyak anak-anak Indonesia yang mau mendapat kesempatan untuk belajar. Contohnya, teman-teman kita ini. Sudah hampir mau 2 tahun. 2 tahun kurang sih. Sudah 2 tahun. Supaya mau jadi pintar. Karena mau belajar untuk membangun kota. Mau belajar matematika. Jauh-jauh datang dari Papua untuk belajar di Jakarta, terutama mata pelajaran yang paling mengerikan, matematika. Wah, hebat ya antusias mereka. Di sini tidak, karena hitung-hitungannya bisa cepat. Ada juga yang susah. Bentar lagi akan belajar pelajaran lain seperti IPA, IPS, gitu. Belajar piano, bahasa Inggris, komputer, menggambar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mutiara-mutiara Indonesia ini diberikan kesempatan oleh Surya Institute. Terbukti, kalau kemampuan mereka nggak jauh kok dari pelajar di kota besar. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak dari kampung-kampung itu sesungguhnya bukan anak yang tidak bisa.
bahwa semua anak itu bisa kalau diberi kesempatan. Waktu mengajarkan anak-anak dari hutan-hutan ini, mereka nggak tahu angka. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak mendapat pengajaran, termasuk anak-anak Papua ini dan seluruh anak Indonesia. Belajar yang semangat ya! Berita berikutnya datang dari negara tetangga kita, Burma, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Myanmar. Di sana banyak sekali anak-anak usia sekolah yang sudah mulai bekerja. Kok mereka nggak sekolah ya? Banyak anak di Burma harus bekerja di usia dini untuk bertahan hidup. Bahkan sampai harus berpindah-pindah tempat tinggal. Kenapa ya? Tapi adanya kan, kami asli mah, zaman dari Malaysia. Saya dah ya kerja. Masalah doa, ini dekat dalam saya. Dekat dalam saya. Ini apa yang? Ini apa? Nama Lea, nama yang nama inau dia. Kami ada nama itu yang, apa yang? Banyak anak yang putus sekolah untuk membantu keluarga. Tapi tak sedikit juga yang harus bekerja di waktu libur untuk membayar sekolah tahun ajaran berikutnya. Presiden Burma, Thein Sein, berjanji akan memberikan pendidikan berkualitas, wajib masuk sekolah dasar, dan menyediakan beasiswa. Tapi masa depan anak-anak Burma masih suram dan masih banyak yang putus sekolah. Laporan PBB mengatakan bahwa Myanmar termasuk negara termiskin di dunia, dengan hanya sedikit perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Penyebabnya, pendidikan, kesehatan, dan gizi buruk. Pembangunan yang minim dengan ketergantungan pada ekspor yang tinggi juga menjadi penyebab lain. Beberapa politisi mengkritik kalau Myanmar menjadi miskin karena sanksi dari negara-negara barat. Tetapi negara Asia Tenggara ini sudah miskin sejak tahun 1987.